합리적인 의심이 있습니다. 이게 뭐라고? 걸렸다. Hai guys, kali ini saya akan menceritakan drama terbaru yang dirilis tahun 2023 berjudul Black Knight. Sebelum dimulai, subscribe dulu, like dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Black Knight disutradarai oleh Choi Yoo-sok, dibintangi oleh Kim Woo-bin, Song Seung-hyun, Kang Yoo-sok, dan Esom. Black Knight yang bergenre fiksi ilmiah ini berlatar tahun 2071. Saat itu, dunia dalam kondisi hancur karena polusi udara yang beracun. Hanya sekitar 1% dari populasi yang berhasil selamat. Karena kondisi itu, orang jarang meninggalkan rumah mereka. Ketika mereka keluar rumah, mereka memakai masker gas karena polusi udara. Warga menjadi sangat bergantung pada layanan pengiriman paket untuk kebutuhan mereka. Pengemudi pengiriman yang dikenal sebagai knight atau kurir mengirimkan paket dan juga harus melindunginya dari pencuri. Diceritakan bahwa kurir 58 adalah seorang kurir legendaris yang sangat terampil dalam bertarung. Kebetulan dia bertemu dengan anak laki-laki bernama Yoon Sawol yang merupakan seorang pengungsi. Sawol bercita-cita menjadi seorang kurir dan dia mengagumi kurir 58. Kurir 58 membantu Sawol menjadi seorang kurir. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita mulai. Drama dimulai dengan menceritakan sebuah meteorit dan bumi bertabrakan 40 tahun silam. Sejak itu, sebagian benua tenggelam, sedangkan semenanjung Korea berubah menjadi gurun. Hanya sekitar 1% dari populasi yang berhasil selamat. Karena udara tercemar, mereka membuat air kor besar untuk mengubah oksianium menjadi oksigen. Orang-orang yang selamat diberikan QR code dengan 3 kategori, distrik umum, khusus, dan inti. Orang yang tidak terpilih ke dalam kategori itu disebut pengungsi dan hidup sengsara. Mereka kekurangan oksigen dan kelaparan. Sebagian pengungsi menjadi pemburu dan penjara karena mereka muak dengan diskriminasi. Satu-satunya cara bagi pengungsi untuk mendapatkan QR code adalah dengan menjadi kurir. Tugas kurir adalah mendistribusikan oksigen dan kebutuhan logistik agar orang-orang bisa bertahan hidup. Kurir bekerja untuk perusahaan bernama Chonmyong. Terlihat kurir 58 diikuti dan diserang oleh pemburu. Dia berhenti dan menghabisi mereka semua untuk mempertahankan truk berisi stok logistik. Adegan selanjutnya bertempat di distrik pengungsi Gangnam. Seorang remaja bernama Sawol melawan kumpulan preman sendirian untuk mendapatkan oksigen dan makanan. Sementara teman-temannya melihat dari kejauhan. Akhirnya dia menang. Temannya sangat senang karena hari itu dia menang lagi. Selanjutnya terlihat kurir 58 mengerjakan tugasnya mengantar oksigen. Dia mengatakan pada pria di hadapannya untuk memesan oksigennya sebelum di bawah 20%. Pria itu memberitahu dia sering lupa. Sebelum pergi, 58 memindai QR code di tangan pria itu. Tiba-tiba 58 mendapat pesan kemudian pergi. Di tempat yang lain, pemburu berhasil mendapatkan stok logistik setelah melumpuhkan kurir yang baru. 58 datang tepat pada waktunya. Dia berhasil menyelamatkan kurir baru itu dan stok logistik. 너네 숨 쉬는 건 건들지 말랬지. Dalam perjalanan pulang, Sawol melihat seorang wanita ditahan karena menyelundupkan pengungsi ke distrik umum. Dia kemudian masuk ke rumah secara diam-diam, tapi sayang aksinya ketahuan. Dia melawannya, tapi kakaknya dengan mudah mengalahkannya. Kakaknya seorang mayor tentara di Komando Intelijen Pertahanan bernama Sol-ah. Sol-ah mengatakan sekarang sedang ada pengawasan ketat pada pengungsi, jadi dia melarangnya keluar. Sol-ah semakin marah pada Sawol karena dia berjudi stok bantuan. Sawol membela diri dengan mengatakan itu semua dia lakukan sebagai pelatihan untuk menjadi kurir. Sol-ah membela Sawol dengan mengatakan dia punya peluang untuk menjadi kurir karena sekarang dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sawol ingin mendapatkan QR code dengan menjadi kurir. Dia tahu Sol-ah gelisah karena menyelundupkan pengungsi dan dia tidak mau membahayakan mereka. Lebih baik dia pergi daripada di rumah. Mendengar itu membuat mereka kesal dan Sol-ah melempar sarung tangan ke arah Sawol. Guys, jadi sebenarnya Sawol itu bukan adik kandung mereka.
Dia hanya pengungsi yang diselamatkan dan dirawat seperti keluarga oleh mereka. Sol A menghukum Saul. Dia dilarang keluar selama seminggu. Karena Saul nawar, Sol A menambahkan menjadi 15 hari. Akhirnya Saul setuju. Selanjutnya terlihat Yusok, direktur utama Chonmyong, melewati distrik pengungsian. Kemudian distrik khusus dan tiba di distrik inti untuk bertemu dengan ayahnya, Yoo Jae-jin, pemilik Chonmyong. Yoo Jae-jin sedang bersama presiden membahas relokasi orang-orang ke distrik A. Sebelum pergi, presiden minta pada Yusok kepastian waktu relokasi ke distrik A. 곧 찾아뵙고 말씀드리겠습니다. Di rumah Sol A, Saul keluar lagi dari rumah secara diam-diam. Dia mengajak teman-temannya membawa pelang petunjuk jalan palsu dan memasangnya di pinggir jalan, membuat truk kurir 58 otomatis melambat. Saul bersama dengan teman-temannya naik ke truk. 58 melihat mereka berempat melalui CCTV. Dia kemudian nyetir secara zigzag dan menyetrum mereka. Hanya Saul yang berhasil masuk ke dalam truk. Saul memperkenalkan dirinya, kemudian mengajaknya berkelahi, tapi 58 malah mendorongnya keluar. Saat kembali ke rumah, Saul melihat stok makanan selama 15 hari yang disiapkan oleh Sol A. Dia mengunci Saul di kamar. Setelah selesai bekerja, 58 dan timnya membagikan makanan dan oksigen pada pengungsi. Sementara itu, kurir 41 membantu memeriksa ibu yang sedang hamil. Keesokan harinya, Saul berlatih bertarung menggunakan VR, sementara Sol A mengambil paket dari kurir 58. Dia diminta untuk menggantikan kurir 57 mengantar paket untuk Sol A. Sol A minta foto bersama dengannya. Setelah itu dia pergi. 실물이 훨 좋네. Di luar, seseorang mematikan CCTV di sekitar area rumah Sol A. Mereka kemudian masuk ke rumah menggunakan ID kurir, mengarahkan senjata ke Sol A dan mengambil memory card di dalam rumah. Saul melihat semuanya dari dalam kamarnya. Dia berusaha mendobrak pintu. Mereka menembaki pintunya dan Saul berhasil keluar. Mereka mulai menembakinya. Saul mengambil senjata menembak ke arah mereka. Dia kemudian menghampiri Sol A yang terkena peluru. Tiba-tiba seorang pria menembak Saul. Kurir 58 melihat orang keluar dari rumah Sol A, kemudian mendengar tembakan. Dia menembak salah satu dari mereka, kemudian memeriksa tato di tengkuk pria yang tewas di hadapannya. Setelah itu, dia melapor pada tentara terjadi kecelakaan di distrik 57. Pria di hadapannya menembak 58, kemudian mengakhiri hidupnya. Selanjutnya, 58 melihat tangan Saul bergerak. Dia membawanya ke markas dan menghubungi 41. Sol A datang ke rumahnya. Dia melihat jenazah Sol A. Setelah itu, Sol A memindai ruangan itu. Sertuli melaporkan kejadian itu diduga berkaitan dengan penculikan di distrik umum, dan mereka akan menyelidikinya dengan teliti. Sol A melihat proses kremasi Sol A sambil menangis. Sementara itu, Saul sadar. 41 membantunya duduk. Tiba-tiba kepala Saul pusing. Dia teringat kejadian saat penembakan, kemudian menanyakan Sol A. Mereka menahan Saul untuk bangun. 41 menyuntiknya agar dia tertidur. Kemudian 41 memberikan peluru yang bersarang di kepala Saul. 58 minta 41 untuk merahasiakannya untuk sementara waktu. Setelah 41 pergi, 58 melihat luka di kaki Saul. Selanjutnya, Sol A datang menemui kakek. Dia memberitahu apa yang terjadi di rumahnya dan Saul yang menghilang. Beberapa hari kemudian, 58 menemui Sol A. 58 sudah tahu Sol A adalah keluarga dari korban yang meninggal di distrik 57. Sol A bertanya apakah 58 tahu tentang penculikan di distrik umum. Kasusnya sama seperti di distrik 57. Kamera CCTV mati dan kartu memori yang dipasang di rumah hilang. Perbedaannya, kasus ini adalah pembunuhan. Ada pelapor dan saksi mata. Kemungkinan pelakunya adalah dari keluarga korban, tentara dan kurir. Mendengarnya membuat 58 merasa sebagai tersangka, bukan saksi. Tidak logis jika dia pelakunya, kemudian melaporkannya. 58 menceritakan dia mendengar tembakan. Saat tiba di TKP, semua sudah selesai. Sol A memberitahu tidak ada satupun mayat pelaku di TKP. Dia bertanya apakah 58 ingat wajah atau ciri-ciri pelaku. 58 berbohong dengan mengatakan tidak, karena kondisi TKP sangat mengerikan. Dia buru-buru pergi sebelum tentara datang karena ada pengiriman arjen. Kembali ke rumahnya, Sol A menemukan Saul di kamar.
Saul memberitahu dia teringat sesuatu saat kepalanya sakit, namun saat membaik dia tidak ingat apapun. Dia minta maaf karena selamat sendiri. Solah bersyukur dia selamat, kemudian menyuruhnya tinggal bersama teman-temannya di rumah kakek. Solah kemudian memberikan Abu Selah pada Saul. 사람만 있어. Sebelum pergi, Saul mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkannya, merawat dan memarahinya. Sementara itu di rumah 58, dia melihat Saul tidak ada. Dia berpikir harus mencarinya atau menunggunya. Di rumah kakek, teman-temannya berusaha mencari Saul tapi tidak ketemu. Mereka kemudian mencarinya ke tempat preman berkumpul. Saul memang berada di sana. Karena merasa bersalah tidak bisa menolong Selah, dia minta para preman untuk membunuhnya. 저 자식 죽도록 맞고 싶었을 거야. Teman-temannya menghentikan para preman. Naas, salah satu preman memukul kepala Saul. Tapi akhirnya mereka berhasil membawanya pulang ke rumah dan bergantian menjaganya hingga dia siuman dari komanya. Selanjutnya, Chon Myung mencari kuli bangunan. Setelah selesai akan diberi oksigen dan stok makanan selama setahun. 58 yang melihat pengumuman itu mengatakan ratusan pengungsi masuk untuk bekerja ke distrik A karena Chon Myung sedang mempercepat pembangunan untuk relokasi. 58 menyuruh informannya untuk bekerja sebagai kuli bangunan di distrik A. Adegan selanjutnya, Oh Ji-won membawa 57 bertemu dengan Yusok. 57 bertanya dibawa kemana anak-anak yang diculik dan apakah benar mereka digunakan sebagai eksperimen manusia dan dibunuh. Yusok menjawab, dia mau menyelamatkan bukan membunuh mereka. 57 mengatakan dia tidak bisa menjadi kurir dan kunci agar mereka bisa masuk untuk menculik di distrik umum. Yusok membujuknya dengan mengatakan 57 boleh tinggal di distrik inti selamanya dan dia akan menanggung hidupnya jika dia tetap mau menjadi kunci di distrik umum, yang tentu saja 57 menyetujuinya. Di tempat yang lain, 13 melaporkan ada penculikan anak remaja lagi di distrik pengungsi Songpa. Pelaku menggunakan mobil tanpa plat nomor. 58 dengan timnya menjebak pelaku penculikan. Mereka memberi pelacak pada pengungsi remaja. Dia diculik kemudian dibawa ke sebuah bangunan. 58 dan timnya datang menyelamatkan remaja yang diculik. Terjadi baku tembak. Di suatu ruangan, mereka melihat banyak anak remaja terbaring. Mereka kemudian membawa anak-anak itu keluar. Di distrik inti, Yusok datang menemui Yu Jae-jin. Yu Jae-jin mendapatkan informasi dari presiden terjadi kerusuhan di distrik A dan pembunuhan di distrik umum. Dia bertanya apa yang terjadi di sana pada Yusok. Yu Jae-jin mengingatkan anaknya dia membuat tempat itu dan aircore untuk menyelamatkan orang-orang. Selanjutnya terlihat Yusok yang sedang melakukan transfusi darah. Dia teringat ayahnya mengatakan tidak percaya pada siapapun terutama anaknya. Ternyata guys, Yusok sedang sekarat dan ayahnya tidak tahu kondisinya. Suatu hari, 58 menemui kakek. Dia memberikan tanah dari distrik A untuk diuji oleh kakek apakah tumbuhan bisa hidup di tanah itu. 58 kemudian bertanya apakah Saul bersamanya. Dia menunjukkan peluru yang bersarang di kepala Saul pada kakek. Saul kebal peluru dan cepat pulih. 58 bertanya apakah kakek tahu Saul adalah mutan. Kakek tidak tahu. Dia memberitahu dahulu ayah Saul bekerja di tambang oksianium. Dia adalah anak tambang. 58 memberitahu hampir 100 anak pengungsi seumuran Saul hilang. Sekarang penculikan mulai terjadi di distrik umum. Dia membutuhkan Saul untuk menemukan pelaku penculikan. Kakek mengatakan untuk memberi Saul waktu karena tubuh, hati, dan pikirannya kacau setelah kematian Selah. 58 kembali ke pangkalan logistik. Dia melihat truk 57 terbuka. 58 menyelamatkan 57 yang ingin mengakhiri hidupnya. 58 bertanya apakah pelaku penculikan di distrik umum adalah dirinya dan siapa pria bertato itu. Apakah orang-orang dari Chon Myung? 57 menjawab tidak tahu dan minta maaf karena mereka dibawa dan mati karenanya. Saat 58 bertanya mereka dibawa kemana, mata 57 mulai memerah. Dia mengatakan eksperimen manusia kemudian tewas. 58 melihat tengkuk 57. Dari jauh, Yusok membunuh 57 menggunakan chip yang dipasang di tengkuknya. Oh Ji-won mengatakan mereka membutuhkan kurir kunci baru. Keesokannya, Chon Myung menyebarkan selebaran mencari kurir baru. Teman Saul memberikan selebaran seleksi kurir padanya. Selanjutnya, terlihat Saul berdiri tepat di depan truk 58 yang sedang melaju. 58 menambah kecepatannya, kemudian mengerem. Saul mengatakan
Dia ingin mengikuti seleksi kurir. Dia minta 58 untuk mengajarinya agar menang, karena dia adalah yang terkuat di antara kurir yang lainnya. 58 minta Saul untuk membuktikannya. Setelah itu dia pergi. Dalam perjalanan, 58 teringat masa lalunya ketika tempat mereka tinggal diserang oleh Chon Myong. Mereka membunuh semua pengungsi. Dia tertembak. Ketika akan dibakar, dia sadar kemudian mengambil senjata temannya dan menghabisi mereka semua. Dia kemudian mengatakan pada kakek yang meninggal ribuan orang, bagi pengungsi itu adalah perang, namun bagi Chon Myong hanya kerusuhan. Sejak saat itu dia bertekad untuk mencari cara menjatuhkan Chon Myong meski membutuhkan waktu lama. Di rumah kakek, Saul membaca waktu dan lokasi di mana dia akan bertemu dengan 58. Temannya memberikan buku pada Saul yang berisi pengalaman seorang kurir ketika menghadapi 58. Sementara itu, 58 bertemu dengan timnya di sasana olahraga lama kurir. Saul yang curiga dengan 58 juga berada tidak jauh dari tempat itu. Selama ini dia terus memantau pergerakan 58. Sertuli memberitahu total ada 11 kurir termasuk 58. Mereka semua adalah bekas pengungsi. 58 memberitahu mereka tujuan dari penculikan adalah eksperimen dan pelakunya adalah Chon Myong. Anak-anak itu diculik karena mereka mengincar anak mutan. 58 minta 41 untuk memperlihatkan luka di tubuh Saul. Tulangnya logam, pemulihannya juga amat cepat. Polusi udara ditambah radioaktif membuat anak-anak tambang menjadi mutan. Mereka akan menggunakan Saul untuk mencari anak-anak yang diculik. 58 mendengar kedatangan Saul. Dia membuka pintu. Saul dan Sertuli melihat mereka sedang berolahraga. 무슨 일로 이 시간에 여기까지? Saul memberitahu 58, pada hari semua penculikan, 57 selalu cuti. Dia curiga 57 adalah kunci agar pelaku bisa masuk ke dalam rumah untuk menculik. 57 tewas saat tentara sedang melakukan pencarian pelaku. 58 mengatakan 57 dibunuh di hadapannya. Bom kecil di kepalanya meledak. Dia kemudian memberikan gambar tato pelaku penculikan yang ada di tengkuk. Penculikan bukan hanya terjadi di distrik umum, anak-anak pengungsi juga hilang. Keesokan harinya, Saul datang ke sasana olahraga kurir lama. Saat membuka pintu, dia melihat 58 dan 41 sudah menunggunya. 58 menyuruh Saul untuk menunjukkan kemampuannya. 58 menyuruhnya untuk lebih cepat. 41 mengatakan gerakannya asal dan lambat. Setelah itu, Saul datang ke tempat pendaftaran untuk menjadi kurir. Mereka terlebih dahulu melakukan seleksi fisik. Saul lulus, sedangkan ketiga temannya gagal. 근육량, 신체 능력 부족. 근육량, 신체 능력 우수. Selanjutnya, dia mendaftar dan mendapatkan kartu dengan nama pengungsi 34. Nama aslinya tidak diakui. Pada malam harinya, mereka melatih Saul menggunakan bola. Dia harus mampu memukul bolanya. 42 memperlihatkan caranya memukul dan menendang bolanya. Mereka juga mengajarkan teknik bertarung. Begitu terus setiap hari hingga dia berhasil memukul bola dan menguasai teknik bertarung. Seleksi pertama kurir diadakan di sebuah ruangan tertutup yang berisi beberapa orang. Satu orang pemenang dari setiap ruangan akan lanjut ke putaran kedua. Oksigen tiap ruangan akan diblokir saat seleksi dimulai. Kadar oksigen akan terus menurun dari 100% menjadi 0%. Semua orang saling serang dan memukul. Saat kadar oksigen 5%, Saul merasakan kepalanya pusing. Dia teringat kejadian penembakan di rumah Saul, membuatnya marah dan terus memukul lawannya. Akhirnya dia menang. Peserta babak kedua ada 8 orang. Di tempat yang lain, terlihat Saul dan Sertuli menemui pengungsi yang anaknya diculik. Dia kemudian menyuruh pria itu untuk mencari dan menyebarkan informasi mengenai pria bertato di tengkuk. Pada malam hari, 58 menembak pengawal yang sedang mengawal sebuah bis. Informannya mengatakan orang-orang di dalam bis akan dibunuh di tambang oksianium.
karena mereka sudah tidak dibutuhkan lagi di distrik A. Dia juga memberitahu saat ini di distrik A akan dilakukan tes operasional Aircore. Sang informan adalah pengurus pengungsi, jadi posisinya aman untuk mencari informasi di dalam distrik A. 58 menembak lengannya agar pihak Chon Myong tidak mencurigai dia membocorkan informasi. Beberapa hari kemudian, Menteri Pertahanan dengan Sol Ah datang menemui Yusok untuk membahas mengenai relokasi di distrik A. Proyek di distrik A sudah selesai 90%. Yusok minta data penduduk dengan alasan agar dia bisa melakukan relokasi secara adil, padahal dia punya niat buruk. Menteri Pertahanan mengatakan mayoritas di pemerintahan menolak rencana relokasi distrik A diatur oleh Yusok, terutama Presiden. Apalagi Yu Jae-jin, ayah Yusok, mendukung Presiden. Jika ingin keinginannya tercapai, grup Chon Myong harus satu suara. Jadi guys, ada perbedaan pendapat antara Yusok dengan ayahnya Yu Jae-jin. Yu Jae-jin ingin merelokasi semua orang, sedangkan Yusok tidak mau pengungsi direlokasi ke distrik A. Orang-orang harus segera direlokasi ke distrik A karena tingkat polusi semakin tinggi, jadi tidak bisa ditinggali lagi. Di sasana olahraga kurir, Saul memberitahu dia lulus seleksi pertama. 58 kemudian mengetes Saul menyupir mobil. Selanjutnya, seleksi kurir babak kedua adalah mengantarkan paket hingga garis finish dengan aman. Di jalan, pemburu akan menghalangi mereka sampai garis finish. Pemburu yang bisa merebut paket akan dibebaskan saat itu juga dari penjara. Mereka boleh menggunakan senjata yang ada di mobil untuk melawan pemburu dan menjaga paket. Dua peserta yang mengantar paket dengan aman ke tujuan akan maju ke putaran selanjutnya. Di tempat yang lain, para kurir dikumpulkan sebagai saksi untuk melihat babak kedua seleksi kurir. Seleksi babak kedua dimulai. Tidak lama, muncul mobil pemburu kemudian menembaki mobil peserta. Satu persatu peserta mulai gugur. Peserta ketiga menembaki para pemburu. Ledakan terjadi dan gedung runtuh. Peserta 8 yaitu Saul keluar jalur. Mobil 1 menggunakan mobil 5 sebagai tameng melawan pemburu. Akhirnya peserta 5 gugur. Saul dikejar pemburu. Kemudian mobil pemburu mendorong mobil Saul. Saul memutar setir mobilnya, kemudian menabrak kaca gedung. Akhirnya dia kembali masuk ke jalur. Naas, mobilnya ditabrak dan terbalik. Saul keluar membawa senjata dan paket miliknya. Kemudian lari menuju mobil 3 yang terjebak. Saul mendorong mobil 3. Pemburu menembak ke arah mereka. Setelah berhasil, dia menumpang menuju ke garis finish. Pemburu terus menyerang mereka. Peserta 3 jatuh dari mobil. Saul melihat peserta 3 baku tembak dengan pemburu. Saul bingung antara menolongnya atau langsung menuju garis finish. Terlihat mobil peserta 1 melewatinya. Saul memutuskan untuk menolong peserta 3. Saul menembak pemburu dan menyuruh peserta 3 untuk naik ke mobil. Mereka tiba di garis finish, namun Saul tidak dapat masuk ke final. Dia didiskualifikasi karena kehilangan mobil dan kotak paketnya rusak. Pada malam harinya, Oh Ji-won melapor pada Yusok, peserta 3 cedera tangan. Para kurir sepakat si pengungsi maju ke final. Saul memberitahu kakek dan teman-temannya dia masuk ke final. Yusok datang menemui Soah untuk minta data kecerdasan, kekuatan, pekerjaan, catatan kriminal, DNA, dan rekam medis penduduk. Soah tidak bisa memberikannya tanpa persetujuan Menteri Pertahanan karena data pribadi adalah rahasia tingkat tinggi. Yusok menghubungi Menteri Pertahanan. Dia minta Soah untuk memberikan data penduduk yang diminta Yusok. Yusok memberitahu akan melakukan seleksi orang yang cocok untuk tempat baru. Ada bayaran untuk hidup yang lebih baik. Soah tidak sependapat karena bagaimanapun penyeleksian tidak akan pernah adil. Sementara itu, 58 menemui informannya. Dia memberitahu Yu Jae-jin mendukung pemerintah merelokasi pengungsi. Ini adalah perkelahian antara ayah dan anak. 58 tidak percaya pada Yu Jae-jin karena dia adalah otak pembantaian pengungsi 9 tahun yang lalu. Informannya mengatakan musuh terbesar mereka adalah Yusok, pemegang kuasa. Yu Jae-jin mendukung presiden, Yusok mendukung Menteri Pertahanan.
Itu semua demi mereka sendiri. Selanjutnya terlihat Sol-ah dan timnya mengintai seorang pria bertato di tengkuk. Pria itu sadar diikuti. Dia lari dan Sol-ah mengejarnya. 골목 끝으로 앞질러 가고 있습니다. Pria itu menodongkan senjata ke arah kepala Sol-ah. Mereka berkelahi. Pria itu sadar Sol-ah adalah tentara. Tim Sol-ah muncul. Pria itu berlutut, kemudian seketika dia tewas. Melihatnya membuat Sol-ah teringat ucapan 58. Beberapa hari kemudian, Saul datang ke asrama untuk seleksi babak final. Di lift, dia bertemu dengan Sol-ah. Sol-ah mengatakan, menang atau kalah, dia minta Saul untuk menjaga dirinya. Kemudian Saul diantar ke asrama. Dia dilarang keluar sendiri tanpa mentor. Ternyata guys, mentornya adalah 41. Pada malam harinya, 58 bersama timnya menghentikan pengiriman pembangkit listrik yang akan masuk ke distrik A. 58 berdiri di tengah jalan. Iringan mobil itu berhenti, tiba-tiba mobil lain menabrak dari arah samping. 58 menembak supir truk, kemudian mereka menghancurkan pembangkit listriknya. Oh Ji-hwan melapor pada Yusok, tes operasional distrik A bermasalah, pembangkit listriknya meledak. Di asrama, 41 memperlihatkan video peserta 1 bernama Ju Gongnam yang sedang bertarung. Ju Gongnam adalah peserta yang terhebat. Postur, kecepatan, kekuatan, dan tekniknya bagus. Saul bertanya apakah dia lebih kuat dari 58. 41 mengatakan 58 adalah yang terkuat, makanya dia menjadi legendaris. Saul mengatakan berarti dia bisa mengalahkannya. Chon Myung mengirim truk siaran ke distrik pengungsi. Mereka akan menyiarkan secara langsung babak final seleksi kurir. Kakek dan teman-teman Saul melihat siaran langsung babak final di rumah. Sementara di luar, banyak pengungsi yang datang melihat siaran langsung di truk siaran karena mereka membagikan makanan dan oksigen pada penonton. Saul bersama 41 menuju arena babak final di distrik inti. Selain Yusok, babak final dihadiri oleh Presiden, Menteri Pertahanan, dan Sol-ah. Di jalan menuju pangkalan logistik, 58 berpapasan dengan mobil tanpa plat. Mereka semua turun dari mobil dan langsung saling menembak. Satu pria selamat, 58 mengambil chip di tengkuk pria itu. 두 번 당할 순 없지. Seleksi babak final dimulai. Saul dipukuli habis-habisan. Dia terlihat tidak melawan. Satu menyuruhnya bangun dan mengelak. Semua yang menonton terlihat kecewa dengan aksi Saul. Ronde 1 selesai. 41 bertanya kenapa dia pasrah dipukuli. Saul menjawab dia sedang menilai kekuatan lawannya. Ternyata dia lebih lemah dari 58. Yusok bertanya pada Oh Ji-hwan apakah rencana berjalan sesuai rencana. Terlihat Sol-ah mengawasi mereka. Di antara kerumunan pengungsi yang sedang melihat siaran langsung, terlihat pria dengan tato di tengkuk membawa tas berukuran besar. Ronde kedua dimulai. Saul masih seperti ronde pertama. Dia membiarkan lawannya memukulinya. Kembali ke 58, dia melihat pesan di ponsel milik pria itu. Seseorang menanyakan posisinya, kemudian menemukan folder rencana pengungsi. Siaran langsung babak final untuk memancing pengungsi. Terlihat Yusok memberi instruksi pada Oh Ji-hwan. Sol-ah melihat Oh Ji-hwan meninggalkan tempat duduknya. Sertuli memberikan pesan 58 mengenai rencana pengungsi pada Sol-ah. Babak kedua selesai. 41 mengobati luka Saul di keningnya. Saul mengatakan dia sudah tahu pola lawannya. 41 menyuruhnya untuk mengalahkannya. Sementara itu, 58 menyuruh timnya untuk meluncur ke distrik pengungsi. Ronde 3 dimulai. Saul mengalahkan lawannya dengan sekali pukul. Pertandingan selesai. Saul menang. Semua orang bersorak. Saul membuka perbannya. Terlihat tulang logamnya membuat Sol-ah dan Yusok terkejut. Saat semua pengungsi bersorak gembira, bom meledak di distrik pengungsi. 58 dan timnya melihat ledakan terjadi. 58 sangat marah. Dia teringat kejadian pembantaian pengungsi 9 tahun yang lalu oleh Chon Myung. Sol-ah dan timnya juga ada di TKP. Dia tahu pelakunya adalah Yusok karena selama babak final dia terlihat mencurigakan. Dia mengatakan pada Sertuli siaran langsung seleksi kurir adalah umpan agar pengungsi datang. Di sasana olahraga kurir, 33 memukuli pria bertato agar dia mengaku apa rencana mereka selanjutnya, tapi tidak berhasil.
이 새끼가 씨. Di asrama, Saul melihat lukanya, kemudian teringat kejadian penembakan di rumah Sol-Ah. 41 datang. Dia bertanya apakah sudah tahu bahwa dirinya adalah mutan. 41 minta dia untuk membahasnya nanti dengan 58. Selanjutnya, Saul melakukan tes kesehatan dan mendapatkan identitas terdaftar sebagai 57. 이게 뭐라고? Yusok melihat hasil tes kesehatan Saul. Oh Ji-won menyarankan untuk segera mengirim Saul ke laboratorium. Ini pertama kalinya mereka menemukan mutan yang sesehat itu. Yusok tidak setuju karena orang akan curiga. Pada malam harinya, 58 bertemu dengan timnya. Dia mengatakan sudah jelas pengungsi tidak ada dalam rencana relokasi. Kali ini mereka akan bergerak lebih dulu. Mereka akan menangkap Yusok. Setelah itu, 58 bertemu dengan Sol-Ah. Dia memperlihatkan pria bertato yang disandera, kemudian memberikan ponsel milik pria itu. 58 minta bantuan Sol-Ah untuk membuka sandi folder yang ada di ponsel agar bisa tahu rencana mereka selanjutnya. Sol-Ah bertanya apa yang diinginkan oleh para kurir eks-pengungsi. 58 menjawab, dunia tanpa Chonmyong. Sol-Ah tidak yakin bisa membantu sampai di situ. 58 minta untuk melihat dulu, kemudian putuskan akan membantu atau tidak. Saul datang ke rumahnya sendiri untuk pertama kalinya. Dia kemudian membaca panduan kurir, pengiriman paket dan QR code. Tiba-tiba dia mengantuk, kemudian tertidur. Saat bangun, Sol-Ah sudah menunggunya. 잘 어울리시네요, 택배기사님. Dia mengatakan Sol-Ah pasti senang sekali. Dia kemudian memperingatkan Saul untuk hati-hati karena mereka sudah tahu dia adalah mutan. Pada hari pertamanya bekerja, Saul bertemu dengan teman-temannya. Dia mengajak teman-temannya naik truk. Mereka terlihat sangat senang. Setelah itu, Saul menurunkan mereka dan mengantar paket pertamanya. Kemudian lanjut mengantar paket yang lainnya. Yu Jae-jin bertanya pada Yusok mengenai kematian ratusan pengungsi tidak bersalah menjelang rencana relokasi. Dia minta pada putranya untuk memberikan alasan agar dia tidak curiga padanya. Yusok menolak untuk memberi alasan karena ayahnya tidak percaya padanya. Yu Jae-jin mengatakan akan merelokasi pengungsi ke tempat aman secepatnya. Dia menyuruh Yusok untuk mencari kekurangan rencana relokasi dan memperbaikinya. Yusok memperlihatkan rencana relokasi yang sudah dia buat pada ayahnya. Setelah selesai mengantar paket, Saul menemui 58. Dia melihat orang yang terluka dan bertanya siapa dia. 58 memberitahu pria itu adalah komplotan yang membunuh Sol-Ah. Dan sekarang mereka berada di tempat khusus yang rahasia. 58 mengatakan ratusan pengungsi tewas selama dia bertanding. Itu adalah pembantaian pengungsi lewat siaran babak final dan pelakunya adalah Chonmyong. Karena pengungsi tidak dibutuhkan di dunia Chonmyong. 58 memberitahu mereka ingin mengubahnya. Dia melempar peluru yang bersarang di kepala Saul, kemudian bertanya ingin bergabung atau tidak. Sol-Ah memberikan data penduduk yang diminta Yusok. Yusok memberitahu akan merelokasi pengungsi ke distrik umum, tapi sebelumnya para pengungsi harus divaksinasi terlebih dahulu, karena mereka tidak tahu pengungsi terjangkit penyakit atau tidak. Dia minta Sol-Ah untuk mengkoordinasikannya pada Oh Ji-won, proses vaksinasi pengungsi. Keesokan harinya, Sol-Ah bertemu dengan 58. Data penculikan dan peledakan di babak final sudah valid, tetapi tidak terbukti pelakunya adalah Yusok atau Chonmyong. Tidak ada rencana selanjutnya di folder yang terkunci di ponsel itu. Dia kemudian memberitahu rencana relokasi dipimpin pemerintah. Untuk merelokasi pengungsi ke distrik umum akan ada tes kesehatan dan sensus. 58 tidak percaya Yusok menyerah begitu saja. Selanjutnya terlihat truk Chonmyong memberitahu bahwa pengungsi berhak tinggal di distrik umum. Pengungsi harus mendaftar, mengikuti tes kesehatan dan vaksinasi. Para pengungsi mulai berdatangan ke tempat pendaftaran dan vaksinasi. Sementara itu, sasana olahraga kurir diserang. Orang-orang itu menyelamatkan pria bertato yang disandera. Terjadi baku tembak dengan tim 58. Hanya pria bertato yang disandera berhasil pergi meninggalkan sasana olahraga kurir. Setelah sampai di markas, pria itu mengirim pesan darurat, harap datang. Kemudian mengambil pistol dan tertidur. Oh Ji-won membangunkannya. Pria itu mengatakan dia disekap oleh kurir 58. Dia lolos berkat regu penyelamat. Oh Ji-won mengatakan dia tidak mengirim regu penyelamat. Kemudian langsung menembak pria itu. Saat Oh Ji-won menuju pintu, 58 muncul. Jadi guys, aksi penyelamatan dan tembak-menembak itu hanya rekayasa 58 agar mereka bisa tahu siapa dalang di belakang penculikan dan pembunuhan. Oh Ji-won menodongkan pistol ke arah 58. Sol-Ah muncul, menyuruh untuk menjatuhkan pistol dan duduk. 58 memeriksa tengkuknya. Ada chip sama seperti pelaku yang lainnya.
58 bertanya apakah ada pembantaian pengungsi lagi. Solah bertanya di mana anak-anak yang diculik. Oh Ji-won menjawab tidak tahu. 58 melemparnya ke jendela. Akhirnya dia mau bekerja sama. Sol-ah minta informasi dan pergerakan Yusok untuk menangkapnya. Adegan selanjutnya terlihat pengungsi telah melakukan vaksin. Dia diberitahu bisa direlokasi ke distrik umum jika sehat. Dia minta padanya untuk memberitahu pengungsi lain untuk segera divaksinasi. Di laboratorium, seorang pasien yang memiliki penyakit yang sama dengan Yusok diberi transfusi darah milik Saul. Hasilnya, kulit pasien berubah menjadi normal kembali. Selanjutnya, 58 menemui kakek membawa tanah. Dia kemudian melihat tanaman yang tumbuh. Kakek memberitahu tanahnya berasal dari selatan, namun terkadang tanaman itu juga layu. Kakek bertanya bagaimana udara di distrik umum. 58 menjawab, tanpa masker sulit bernafas selama 10 menit. Setelah melihat tanaman tumbuh dari tanah di selatan, 58 melihat dari atas, satu sisi tidak ada debu, kemudian melihat tempat penduduk yang dipenuhi debu dan angin. Dia kemudian memerintahkan timnya untuk memeriksa kadar polusi dari truk pemurnian udara milik Chonmyoung. Terbukti truk itu bukan memurnikan udara, tapi mengandung emisi zat berbahaya yang mencemari udara. Jadi guys, Chonmyoung sengaja membuat udara tercemar agar bisa menjual oksigen. Mereka tidak bisa berkuasa jika udara bersih. Sol-ah datang minta bukti Chonmyoung mencemari udara. Dia kemudian memberikan agenda luar Yusok. Keesokan harinya, Yusok datang ke tempat vaksinasi pengungsi. 58 siap menembak Yusok dari atas gedung. Sementara tim yang lainnya menyerbu stasiun pemurnian udara untuk meretas sistem, kemudian memasang bom pada mesin, hingga membuat semua truk pemurnian udara otomatis berhenti beroperasi. Sementara Sol-ah datang menemui Yu Jae-jin, membawa bukti kasus penculikan, pembunuhan, dan pencemaran udara yang dilakukan Yusok. Sol-ah minta bantuan pihak internal Yu Jae-jin untuk membereskannya. Kembali ke 58, saat dia akan menembak, tiba-tiba ada yang menodongkan pistol. Tidak lama orang itu ditembak dari gedung seberang oleh sniper 58. Tembakan 58 meleset mengenai pengawal Yusok. Terjadi kepanikan dan baku tembak. 58 turun, dia menembak ke arah Yusok, tapi sayangnya Yusok berhasil kabur. Selanjutnya, Oh Ji-won memberitahu pelaku penembakan, penyerbuan stasiun pemurnian udara, penculikan di bis, dan peledakan pembangkit listrik adalah kurir Chonmyoung, termasuk bocah mutan. Pada malam hari, Sol-ah mengatakan Yu Jae-jin sudah tahu perbuatan Yusok. Besok dia akan bertemu dengan presiden. Sampai ada keputusan, mereka harus bersembunyi dan menunggu hingga esok hari. 58 memerintahkan mereka untuk berpencar, melepas GPS mereka, dan menunggu di distrik pengungsi. Tidak lama Yusok dan pengawalnya datang ke sasana olahraga, tapi sudah tidak ada siapa-siapa. Yusok memerintahkan untuk membunuh mereka dan menangkap bocah mutan hidup-hidup. Selanjutnya terlihat Yu Jae-jin datang menemui kakek. Yu Jae-jin menanyakan keadaannya, kemudian dia mengatakan tanpanya akan butuh 5 tahun untuk membangun air kor. Kakek bertanya kenapa dia membesarkan anaknya seperti itu. Yu Jae-jin menjawab putranya sangat mirip dengannya dan dia harus bertanggung jawab. Kakek memberitahu makin ke selatan tanahnya semakin subur. Yu Jae-jin menambahkan dia mendengar udaranya juga semakin baik. Kakek menyuruh Yu Jae-jin untuk melupakan distrik A dan keluar dari distrik inti. Yu Jae-jin mengatakan dia akan mengakhiri semuanya. Dia kemudian bertemu dengan presiden. Mereka menandatangani kesepakatan bahwa grup Chonmyoung menyerahkan kewenangan pada pemerintah. Di luar, presiden memberitahu Yusok, Yu Jae-jin akan mengumumkan kesepakatan mereka dan Menteri Pertahanan akan datang untuk menjemputnya agar dia bisa mempertanggungjawabkan kejahatan yang sudah dia perbuat. Dia tidak menyangka ayahnya menyerahkan oksigen dan logistik pada pemerintah. Ayahnya mengatakan dia ingin menolong manusia bukan membunuh. Yusok mengatakan dia tidak bisa kehilangan Chonmyoung. Ayahnya mengingatkan Chonmyoung bukan miliknya, jadi dia tidak kehilangan apa-apa. Menteri Pertahanan datang. Yu Jae-jin minta putranya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Menteri mengatakan Yusok ditangkap atas pelanggaran keamanan. Tiba-tiba Yusok menembak tentara yang menghampirinya. Dia kemudian menyuruh ayahnya untuk membunuhnya. Tanpa diduga, Menteri menembak Yu Jae-jin hingga tewas.
kemudian mengajak Yusok untuk melakukan kudeta. 58 menemui kakek. Kakek memberitahu kemarin Yu Jae-jin datang. Dia akan merelokasi pengungsi ke distrik umum. Tiba-tiba ponsel 58 bergetar. Dia kemudian menghidupkan radio. Yusok mengumumkan bahwa dia diberi wasiat untuk meneruskan Chonmyong. Dia mengatakan semua kurir yang mencoba membunuhnya akan ditangkap. Hingga teroris ditangkap, mereka meniadakan distribusi logistik. Grup Chonmyong dan pemerintah akan mensuplai bansos ke setiap distrik. 58 memutuskan dia akan datang ke distrik inti. Kakek memberikan cetak biru distrik inti. Mereka kemudian mengambil persediaan persenjataan dan amunisi. Di distrik pengungsi, orang-orang yang divaksin mulai tewas satu persatu. Kakek melihat mereka memakai gelang vaksin. Dia memberitahu Nirguna mereka tewas karena divaksin. Nirguna lari ke tempat tes kesehatan karena kedua temannya akan ikut divaksinasi. Kakek pulang ke rumah untuk membunyikan lonceng. 41 datang. Kakek memberitahu jangan ikut tes kesehatan. Jika divaksin bisa mati. 41 menyebarkan informasi itu ke yang lainnya. Mereka semua lari ke tempat tes kesehatan untuk menghentikan proses vaksinasi. Nirguna berteriak ke arah temannya, jangan divaksin, kalian akan mati jika divaksin. Dia menyuruh kedua temannya untuk keluar. Tentara menghentikan Nirguna. Sementara itu, tim 58 menembak ke udara di tempat vaksin yang lain. Orang-orang mulai berlarian. Saul melihat tentara mengarahkan senjata ke Nirguna, lalu dia menembak ke atas. Orang-orang berlarian. Saul kemudian lari ke arah Nirguna untuk menyelamatkannya. Nirguna yang melihat tentara mengarahkan senjata ke arah Saul langsung berteriak jangan ke sini. Tentara kemudian menembaknya. Nirguna mengatakan cepat kabur, jangan tertangkap, kemudian tewas. Tentara memukul Saul kemudian membawanya. Menteri Pertahanan memberitahu Yusok kurir mutan akan segera dibawa dan vaksinasi gagal karena serangan di lokasi tes kesehatan. Sertuli melaporkan Saul ditangkap, dia dibawa ke Chonmyong. Tim 58 mempersiapkan senjata. Kakek minta kembalilah dengan selamat. Soah datang karena tujuan mereka sama. Dia akan mengantar mereka masuk ke distrik inti. Tiba di distrik inti, tim 58 berpisah dengan tim tentara. Setelah mengganti pakaian, mereka menyerang distrik inti. Soah dan timnya datang, mereka akan menyelamatkan presiden. Sementara itu, terlihat Yusok mendapatkan transfusi darah dari Saul. Pengawal Yusok melaporkan terjadi baku tembak di distrik inti. Tiba-tiba lampu mati, 41 dan yang lainnya menyerang Oh Ji-won. Yusok menghidupkan pembangkit listrik darurat. Menteri Pertahanan menahan presiden. Soah dan timnya dihalangi tentara dari kubu Menteri Pertahanan. Tapi akhirnya kubu Soah berhasil mengalahkan mereka semua dan menyelamatkan presiden. Kemudian Menteri Pertahanan ditangkap karena membuat makar. Soah memberitahu melalui walkie-talkie Menteri Pertahanan ditangkap. Dia menyuruh pemberontak untuk menyerahkan diri. Yusok yang tidak mau berakhir dengan kekalahan menghancurkan air core. Semua orang diberitahu untuk evakuasi karena air core kelebihan suplai energi. 58 masuk menembaki mereka. Yusok terkena tembakan dan 58 menembak lagi ke arah kepalanya. Semua orang terlihat lari keluar dari distrik inti karena air core gagal mengatur energi dan akan meledak. Terlihat jari Yusok bergerak, kemudian terjadi ledakan dahsyat. Sementara orang-orang terus lari keluar dari distrik inti. 58 dan yang lainnya berhasil keluar. Soah membantu membawa Saul. Presiden mengumumkan relokasi ke distrik A akan dimulai dari pengungsi yang telah melakukan registrasi. Pemerintah juga menghapus sistem klasifikasi pengungsi umum, khusus, dan inti. Sistem kependudukan dan distribusi oksigen akan direformasi agar tidak ada diskriminasi. 3 bulan kemudian, Saul bersama dengan 58 melihat udara yang membaik dan langit yang semakin cerah. Guys, Black Knight tamat sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.